tingkat pengetahuan daripada para petani kita terhadap sawit itu sangat minim. Nah, ini yang perlu kita fokuskan. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa tetap meningkat tanpa memperluas lahan pun sebetulnya kita bisa mencapai harusnya bangsa sekitar 80 juta ton per tahun. Sekarang kita hanya 54 juta ton. Pemirsa CNBC Indonesia, selamat datang dan selamat menyaksikan kembali Cuap-Cuap Cuan di podcast koneksi kita, konten Ekonomi seksi. Nah, kali ini menarik nih. Di sini ada Pak Saad Sinaga, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia, dan juga co-host saya, Pak Sohendra, Managing Editor CNBC Indonesia. Dan di kesempatan kali ini yang menariknya adalah kita di 2025 baru di penghujung awal nih ya. Kita mau ngomongin banget tentang ya keadaan di Indonesia ini kan berlimpah akan natural resources, sumber daya alam yang luar biasa. Dan salah satunya kalau kita ngomongin natural resources yang menjadi salah satu competitive advantage negara kita, itu gak lain dan gak bukan adalah sawit. Alias emas hijau. Emas hijau gitu ya. Di sini kita langsung ngomong langsung di kesempatan kali ini. Legendanya sawit Indonesia. Legendanya sawit Indonesia. Bapak Saad Sinaga, kita akan dengar langsung insight apa yang bisa kita raih gitu, kita raup langsung dari Pak Saad Sinaga. 2025 ini bakal kayak gimana, dan the future of sawit, evaluasi sawit di tahun-tahun sebelumnya dan lain-lain. Karena kita percaya natural resources Indonesia ini adalah kekayaan Indonesia. Jangan sampai dong gitu ya penggunaannya, utilisasinya itu tidak serta-merta memberikan manfaat yang baik gitu buat Indonesia. Nah, mungkin langsung aja deh kita tanpa bohong atau lagi cuap-cuap langsung nanya nih ke Pak Saad. Pak Saad, kita tahu industri sawit di Indonesia itu banyak dihadapi masalah isu. Tapi no wonder ya Pak ya, ketika suatu negara itu berjaya, pasti ada negara lain yang akan menebar isu mengenai the strength of this nation gitu ya. Terbaru antara lain ya kemarin ada WTO dari EU, European Union. Ada juga harga tak kompetitif dengan minyak nabati lain. Ada juga legalitas lahan. Ada juga kita dengar tentang kenaikan harga minyak kita ya, banyak lah dan lain-lain. Domestik dan eksternal, banyak isunya dari minyak sawit di Indonesia dan industri sawit Indonesia. Sebenarnya kondisi sekarang tuh kayak gimana sih Pak? Ya, karena seksinya memang sehingga banyak diserang dari mana-mana. Cuma kita harus perlu juga belajar dari sejarah. Jangan lupa kita harus berhati-hati juga dalam green gold ini seperti sawit sekarang ini. Kalau kita melihat sejarah kita di abad 16 kita sangat berjaya di rempah-rempah. Kemudian itu gold juga sampai negara-negara lain pada datang kemari. Terus hilang lenyap. Kemudian di abad 18 kopi sama dengan Brazil. Berpindah lagi ya kopi sampai sekarang tapi tidak lagi seperti dulu. Kemudian di tahun 1930-an itu gula. Indonesia paling hebat gula sedunia. Sekarang kita gula impor. Kenapa? Kita yang tidak menjaga kelebihan kita itu. Kemudian di tahun 1960-an karet. Lenyap seperti sekarang karena ada karet sintetis. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan, kalau kita tidak berhati-hati memanage kelebihan kita ini, kita bisa tenggelam. Nah, seperti yang disampaikan tadi, dalam hal sawit, ini pun dengan diserangnya dari mana-mana, ini bisa akan tenggelam. Ya, tenggelamnya itu kenapa? Yang kalau saya lihat itu bisa terjadi karena kita terlena di comfort zone. Jadi tidak ada inovatif. Kita anggap semua itu biasa-biasa aja. Business as usual. Nah, itu menyebabkan itu kita harus berhati-hati. Nah, dalam konteks inilah saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden kita baru-baru ini. Jangan kita takut adanya deforestation. Ya memang kita harus mengikuti juga apa yang disampaikan oleh EU. Jangan kita membabat hutan untuk menanam sawit. Tapi seperti yang disampaikan itu bahwa daerah kita juga masih banyak yang tidak fertile. Ya, lahan-lahan. Tapi tidak semua lahan itu bisa kita tanami dengan sawit. Karena apa? Kalau curah hujannya kurang, meskipun itu nggak akan tumbuh dia. Jadi kita harus melihat areal yang tidak fertile tadi, tidak subur tadi, dengan curah hujan yang tinggi cukup baik. Nah, disitulah kita. Dan itu sebaiknya segera diidentifikasi. Supaya apa?
Yang paling penting dalam hal mengelola sawit ini harus ada countervailing power. Countervailing power. Ya, countervailing power itu adalah keseimbangan antara produsen sawit. Selama ini kan, sekarang ini kan hanya ditangani oleh swasta. Yeah. Maka pemerintah harus turun. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sangat tepat. Pengembangan berikutnya jangan sekali-sekali lagi diserahkan kepada swasta. Cukup swasta yang sekarang itu sekitar harus negara. Dan juga bukan hanya negara BUMN, tapi BUMN juga pengelola bahan bakar seperti Pertamina. Ya. Ya, bahan bakar. Jadi bahan bakar pengelola minyak bahan bakar itu harus juga ke hulu. Kenapa? Kalau di fosil mereka ikut nambang. Iya. Jadi supaya dari hulu sampai ke hilir itu mereka manage sehingga bisa kontrol sesuai dengan arahan kita swasembada pangan dan swasembada energi. Mas Gonggon tanggapan nggak nih Mas? Tapi sebenarnya sebelum Mas Gonggon nanggapin, pengen nanya deh, kalau dari Pak Sahat gitu ya, sebenarnya secara historical tantangan utama gitu untuk industri minyak sawit kita tetap berjaya tuh apa sih Pak? Tantangan kita yang utama adalah karena terakhir ini kan bagaimanapun kita tidak lepas daripada world concern, ya. Dunia itu sangat concern terhadap traceability. Kemudian emisi karbon. Berarti SDG, ESG gitu-gitu ya Pak? Itu kita harus juga ikutin. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita tingkat produktivitas kita itu rendah. Ya, practicality itu perkebunan itu harus bisa menghasilkan 33 ton TBS per hektar per tahun. Kalau kita prorata 3 player sekarang ya dalam hal sawit, satu itu adalah petani, yang kedua BUMN, yang ketiga swasta. Nah, petani tingkat produktivitasnya hanya 9,2. Bayangkan terhadap tingkat produktivitas 33 ton. Yeah. Nah, memang alam kita tidak bisa lawan, ya. Alam itu perkiraan kami itu sekitar produktivitas menurun per tahun itu bisa 5-6%. Jadi kalau 5-6% jadi berarti 94% daripada 33 masih harusnya kita kan bisa 27 ton per hektar per tahun, ya. Tapi ternyata kenapa rendah? Nah, inilah tingkat pengetahuan daripada para petani kita terhadap sawit itu sangat minim. Nah, ini yang perlu kita fokuskan. Jadi supaya Supaya kita bisa tetap meningkat tanpa memperluas lahan pun sebetulnya kita bisa mencapai harusnya bangsa sekitar 80 juta ton per tahun. Sekarang kita hanya 54 juta ton. Jadi masih jauh dari produktivitas. Pak, tadi menyambung soal tadi Bapak bilang bahwa peran negara perlu dimaksimalkan lagi soal sawit. Nah, belakangan ini kan ada narasi bahwa sawit itu dianggap masih ada kebocoran uang 300 triliun dari sawit buat Indonesia. Nah, ini sebenarnya gimana, benang merahnya gimana nih? Nah, perihal 300 triliun itu kami dari DMSI belum tahu persis. Sebetulnya kalkulasi 300 triliun itu apa? Ya, tapi kami juga melihat rasanya itu betul dalam konteks teknis ya. Misalnya ya. Jadi maksudnya potensialnya harusnya bisa segitu tapi tidak teraup gitu ya. Atau itu hilang ya? Atau hilang. Pertama ya, kalau kita lihat data ekspor kita dari USDA ya, dengan HS number 1511 itu selalu 20% di atas data kita dari BPS, dari ekspor. Nah, 20%, bayangkan kalau 30 juta ton ekspor kita tercatat di BPS. 20% di atas itu kan ada 6 juta ton kan? 36 ya. 36. 6 juta ton. 6 juta ton kali $1.000 itu 6 juta dolar. 6 juta dolar. 6 juta dolar. Artinya itu baru dari volume ekspor ya. Belum nilai Pak ya? Belum value. Ya. Belum tax. Karena kalau kurang produksi berarti kan pajaknya kan kurang. Nah, ini yang perlu saya kira lihat. Nah, satu lagi yang saya kira perhitungan yang mungkin yang 300 triliun itu adalah banyak ada
gambaran banyak pengusaha sawit kita itu mengelola di luar HGU-nya. Nah, ya. Nah, kalau itu dihitung-hitung, tinggal nanti disputable. Karena apa? Ada catatannya sekitar 3,1 juta hektar. Sekarang itu lahan perkebunan itu adalah kawasan hutan. Nah, 3 juta hektar kalau kali katakanlah 16 ton aja, nggak usah 20 ton TBS, 3 juta, itu kan 48 juta ton TBS. 48 juta ton kali $20. Ya, triliunan ya. Aduh, saya kira di situ dan oleh karena itu tertib ini harus dijalankan. Tertib dalam pengelolaan batas-batas kebun itu segera dilaksanakan. Kemudian seluruh ekspor itu jelas volumenya berapa, apa, nggak ada lagi main pat gulipat, kapal di tengah laut tiba-tiba masuk ke sana malam-malam diekspor kan bisa. Artinya pemerintah sekarang memang belum percaya sama pelaku sawit ya Pak? Itu jelas. Nah itu saya kira perlu para pengusaha sawit ini ngaca diri juga. Ketidakpercayaan pemerintah itu perlu diperbaiki. Ya, supaya kita itu governance itu harus kita jalankan lah. Nah, tapi di lain pihak juga kita harapkan pemerintah jangan selalu menyudutkan pengusaha sawit. Stop penyudutan, mari kita selesaikan problem yang ada itu apa? Lahan. Kita selesaikan aja. Kemudian volume ekspor, ya. Kemudian manipulasi HS, number dalam hal ekspor. Nah, ini kan bisa juga kan. Karena apa? Di ekspor itu kalau dia di raw material itu pajak ekspornya tinggi. Kalau makin hilir pajak ekspornya rendah. Nah, dia sebetulnya ekspor yang di hulu tapi HS-nya dimasukkan yang rendah, ya kan $50. Nah, jadi pencatatan seperti itu ngaruh juga. Itu yang itu yang harus kita jalankan. Jadi tertib hukum, tertib tata kelola pengelolaan sawit itu sebaiknya sudah mulai dijalankan sekarang. Saya kira ini saat yang tepat. Kemarin sempat bicara juga tuh pelaku usaha juga kan. Maksudnya lagi-lagi masalah itu administrasi, governance dan lain-lain gitu ya Pak ya. Dan maksudnya dari segi produktivitas kita secara negara kan jauh lebih tinggi dibanding Malaysia nih ya Mas. Enggak. Malaysia lebih tinggi. Atau misalnya dari segi produksi jauh lebih tinggi. Volume kita lebih tinggi. Tapi pertanyaannya tuh banyak kemarin yang tanya gitu. Kalau misalnya kenapa sampai sejauh ini dengan jumlah produksi kita yang besar ini kita tuh masih belum bisa menjadi playmaker dalam di pasar global. Di pasar global gitu ya. Apa ini emang pain point dari governance dan administrasi itu tadi juga, Pak? Kalau saya melihat itu terutama dalam hal strategi, ya. Karena di Republik kita ini belum ada yang jelas siapa sih penanggung jawab untuk harga. Nggak ada. Ya. Kalau saya sarankan, pernah saya sampaikan juga, itu harus ada institusi atau badan yang accountable, sesuai dengan karakter sawit kita. Sawit itu punya karakter di pasar global. Nah, maksud saya karakter itu artinya unique selling proposition. Jadi kalau dalam hal sport, kalau petinju kelas berat ya kita bertinju kelas berat. Jangan badan berat petinju kayak kelas ringan. Ini kacau. Gitu. Nah, supaya untuk itu, karena begini, unique selling proposition kita itu adalah sejarah menunjukkan dan juga technically harusnya bisa. Harga sawit kita jangan sampai di atas harga minyak nabati lain. Itu harus kita pertahankan. Dan itulah sebabnya kenapa dunia menggandrungi minyak kita. Minyak sawit ini. Sekarang terjadi justru kita kebalik belakangan ini. Karena apa? Kita dipermainkan oleh para pialang di bursa komoditi. Ya. Mereka melihat Indonesia produktivitas turun. Mau ke B40. Berarti pemakaian kita akan naik 4% dibandingkan dengan tahun lalu. Dalam negeri ya. Dalam negeri. Berarti akan short. Nah, mereka bermain.
Sampai harga kita di Januari di Rotterdam itu nilainya $1.390 per ton. Harga soybean hanya 1.085. Jadi ada $300 beda. Ini udah keliru besar. Nah, harusnya pemerintah ambil alih, tidak harga sawit kita di bawah. Nah, gitu. Padahal sawit kalau di pers itu lebih banyak minyaknya. Lebih banyak minyaknya. Iya. Nah, cuma persoalannya adalah jangan sampai ada nanti kalau ada badan ini menurunkan itu, jangan sampai ada counter lagi. Wah, kerugian negara. Harga tinggi kok you turunkan. Nah, itu. Selalu ada narasi-narasi kayak gitu Ada yang justru akhirnya begitu tuh. malah menghambat. Karena tidak mengerti selling propositionnya sawit kita, dia bilang kerugian negara aja. Nah, ini yang perlu di counter. Bahwa karakter sawit itu dalam bisnis worldwide itu harga selalu di bawah harga soybean atau rapeseed.